Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Gimana? Alhamdulillah. Sehat-sehat Sudah ya? di rumah ya? Hah? Hah? Kenapa? Sudah di rumah ya? Sudah di rumah Udah nih, di rumah. dindingnya Backgroundnya udah kelihatan. yang ini. Udah Udah sama yang itu ya. ya, sama. Oke. Ada yang join, terima kasih yang udah Oke. bergabung. Salam kenal, salam sehat. Salam kenal Oh, kepada Zabgizak. agak susah ya, agak susah nyebutin. Tapi nggak apa-apa. Itu Mungkin nama pekennya. mungkin bisa ditulis siapa. Bisa di komen. Oke. Ya, assalamualaikum semuanya. Sahabat-sahabat ngeteh. Hari ini sudah episode yang ke-13 ya? Ya, ke-13, betul. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya, sudah ke-13. Jadi tanpa terasa dan ini juga udah di penghujung tahun ya. Betul. Di penghujung tahun 2021 kita masih ketemu berapa kali lagi kan di bulan ini gitu ya. Insya Allah ada nanti 3 kali. 3 kali lagi ya. Mungkin nanti kita mau review juga ya dia ngeteh kita ini untuk di 2022 kita akan create seperti apa yang pastinya harus lebih menarik gitu ya, lebih berbobot lagi gitu, lebih berkualitas lagi gitu ya, biar sahabat-sahabat semua juga ini mendapatkan banyak inspirasi gitu loh dari sini itu, seperti itu. Ya, jadi topiknya hari ini apa, Bi? Topik hari ini cukup menarik dan pasti semua orang mengalami hal yang sama. Yaitu bagaimana kita mengatur manajemen waktu. Bagaimana waktu itu kita atur dengan sebaik-baiknya. Makanya kita pilih judulnya manajemen waktu. Ya. Oke, ya kita mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat ya, tidak kurang suatu apapun. Sahabat-sahabat ngeteh semuanya, ini juga kepada Mas Ocirs. Ini kalau nggak salah namanya Steven. Temennya sini Adik Raffi. Salam kenal. Semoga sehat selalu. Terima kasih semuanya. Syukur alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, dan tak lupa salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat ngeteh semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita berada di sesi yang ke-13, episode yang ke-13, dan mengambil tema manajemen waktu. Dan manajemen waktu ini semua orang punya problem, punya masalah, punya keinginan yang sama di seluruh dunia. Bahwa waktu itu diberikan oleh Allah itu cuma satu waktu, yaitu 24 jam. Semua orang memiliki waktu 24 jam. Tapi ada orang yang merasa waktu 24 jam itu cukup, ada juga yang merasa kurang. Ada orang yang dengan 24 jam itu bisa menjadi orang yang sukses. Ada orang yang dengan 24 jam itu waktunya mereka tidak menjadi orang sukses, menjadi orang yang terlunta-lunta, yang kemudian mempunyai banyak problem dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian menyusun sebuah perencanaan ke depannya dengan 24 jam tadi itu, karena waktu itu ternyata terbagi menjadi 3 ya. Ada yang waktu kemarin, waktu hari ini, dan waktu yang besok atau tomorrow. Nah, itu sedikit pembukaannya supaya nanti kita bisa memahami bagaimana manajemen waktu yang baik, apa yang saja yang perlu kita lakukan, bagaimana memberikan sebuah tips dan saran kepada teman-teman semua. Begitu, Mer? Ya, betul sekali. Jadi kalau dilihat dari topiknya manajemen waktu, sebenarnya ada 2 ya. Ada 2 poin di sini, yaitu manajemen dan waktu gitu loh. Nah, manajemen itu sendiri, kalau di ilmu manajemen ya, yang kita ketahui bahwa ada 4 sebenarnya, ada 4 fungsi yang ada di dalam ilmu manajemen itu gitu, dan itu standar ya, artinya gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya berlaku di dalam perusahaan gitu atau organisasi ya, tetapi sebenarnya
di dalam kehidupan kita sendiri pun itu bisa diimplementasikan gitu ya, bisa harus diterapkan gitu. Apa sih 4 fungsi itu gitu ya? Yang pertama adalah perencanaan. Nah, tadi kan Abi udah singgung ya, nanti bagaimana kita harus bisa merencanakan waktu gitu kan. Nah, terus harus bisa mengorganize gitu, mengorganisir kan gitu kan, ada organizing-nya di situ. Terus bagaimana kita harus bisa mengarahkan nih gitu, actuating-nya gitu ya, harus bisa mengarahkan, dan bagaimana di situ fungsi kontrolnya, mengendalikan. Nah, jangan sampai kita kebablasan waktunya gitu loh ya. Nah, 4 fungsi di dalam ilmu manajemen itulah yang harus sebenarnya gitu ya, itu yang harus yang harus diterapkan gitu ketika kita mengelola gitu ya. Manajemen itu kan mengelola gitu, memanage gitu, mengelola waktu. Nah, ini karena di sini topiknya manajemen waktu, ya berarti apa yang dikelola? Yang dikelola adalah waktu. Nah, tadi nanti Abi bisa bisa lebih ini lagi gitu ya, lebih dipanjangin lagi gitu, artinya tadi juga disebutin ada waktu itu, ada waktu kemarin, ada waktu hari ini, ada waktu yang besok gitu. Nah, gimana nih cara memperlakukan ketiga waktu ini gitu kan? 3 waktu ini, karena ini sama-sama semua punya makna ya, jadi punya arti semua nih dalam kehidupan kita gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Oke, seperti itu sih ya dari aku ya. Ya, baik, sebelumnya kita ngeteh dulu ya. Ini terlihatnya kalau di layar tangan kiri, tapi sebenarnya tangan kanan, supaya nanti teman-teman tidak salah. Oke, kita minum dulu ngeteh. Bismillah. Ya, silakan. Aku sudah ketinggalan itu cangkirnya di luar. Gak apa-apa. Ada beberapa kawan yang pada hari ini memanfaatkan waktunya dengan puasa Yaumul Bid, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selamat berpuasa bagi kawan-kawan semuanya. Bagi yang tidak berpuasa, nggak apa-apa, nanti masih ada hari Senin dan Kamis gitu. Kalau Abi biasanya puasanya Senin dan Kamis. Tapi hari ini mau puasa Yaumul Bid tapi masih banyak acara, jadi ditunda sampai hari Senin dan Kamis. Baik, kembali ke manajemen waktu, sahabat-sahabat ngeteh semuanya yang sudah hadir. Ayo kita ngeteh dulu gitu, kemudian kita luangkan waktu sebelum kita nanti Jumatan pada jam 11:30. Oke. Kita tadi sudah bicara mengenai manajemen waktu, dan manajemen sudah disampaikan oleh Mary dengan sangat lengkap gitu. Ada yang pertama kali pasti ada perencanaan, karena waktu itu kan terbagi menjadi 3 ya. 3, ada waktu kemarin, hari ini, dan esok gitu ya. Nah, banyak orang yang selalu menggunakan kacamata masa lalu gitu ya. Banyak orang yang selalu mengingat masa lalu dengan baik gitu, tapi tidak mau merencanakan masa depan. Kelemahan kita itu karena kita selalu banyak belajar sejarah. Gitu. Dulu waktu sekolah kan kita selalu diajarin tentang sejarah. Sejarah itu selalu mengingat masa lalu gitu, jarang merencanakan masa depan gitu. Apalagi melakukan aktualisasi diri di masa sekarang. Kalau sejarah itu pasti ditanya masa lalu, misalnya perang di Diponegoro itu berapa lama? Nah, banyak orang yang mengatakan perang di Diponegoro itu cuma 5 menit. Gitu. Kok bisa 5 menit? 18. Iya. 25 sampai 18.30 kan? Kan cuma 5 menit. 25 sampai 18.30 gitu. Jadi orang-orang menjawab begini. 18.30. 18.23 ya, bukan 18.25. 18.23 sampai 18.50. 18.30, 7 menit. Berarti kan cuma 7 menit perangnya Pangeran Diponegoro. Padahal tahunnya 1823, itu sudah hampir berapa ratus tahun yang lalu, karena kita banyak mengingat sejarah tentang masa lalu kemerdekaan RI, masa Orde Lama, Orde Baru, semuanya kita pelajari dengan baik. Tetapi jarang sejarah itu mengungkapkan masa depan, karena sejarah itu selalu mengingat masa lalu. Makanya ada orang yang selalu membuat kaca spionnya itu lebih besar melihat ke belakang ketimbang ke depan. Kalau di mobil kan kebalikan, kaca spion yang melihat ke belakang itu ada 3 kan, kiri, kanan, dan tengah. Itu semuanya kecil-kecil, sementara kaca depannya itu besar. Gitu. Artinya kita selalu fokus pada yang di depan untuk masa kini dan masa depan. Karena manusia itu sekarang, kalau di Islam kita harus fokus pada masa ini ya, masa kini. Masa kini itu apa? Masa kini yang sedang kita lakukan ini, karena kita tidak dijamin besok bisa hidup. Jangan kan besok, 1 menit, 2 menit ke depan, itu belum tentu kita diberi kesempatan untuk hidup. Kalau memang Allah mengizinkan kita
hidup ya diizinkan, tapi kalau dipanggil ya kita harus siap-siap gitu ya, kawan-kawan sahabat keteh. Jadi itu sebabnya di beberapa wilayah Indonesia yang lain, kita sekarang lagi di Sidoarjo, di beberapa kota sekarang lagi masa-masa yang cukup berat karena mengalami masa-masa bencana. Jadi waktunya mereka itu sekarang lagi berhadapan dengan musibah. Kalau sekarang kita di sini alhamdulillah tidak ada musibah, suasananya tenang, bahagia. Kalau di tempat lain, di Lumajang, di NTT, kemudian kemarin di Jember juga ada, kemudian di beberapa tempat yang lain, lagi kena musibah, jadi mereka menggunakan waktunya pasti berbeda dengan kita gitu, aktualisasinya. Sekarang kita mulai dari yang pertama ya, perencanaan dulu, perencanaan waktu. Teman-teman kan punya 24 jam waktu dalam sehari. Sekarang kita sudah di pukul 9 lebih 13 menit. Kalau teman-teman punya handphone, biasanya teman-teman wajib menggunakan agenda yang ada di handphone. Nah, itu ada namanya agenda atau daftar-daftar to-do list ya, to-do listnya harus dilakukan. Nah, teman-teman bisa melakukan itu dengan baik dan biasanya perencanaan waktu itu kalau kita lakukan dengan rutin, ajak dan istiqomah, kita bisa lalui dengan baik. Biasanya orang-orang sukses itu terbiasa bangunnya pagi. Bahkan banyak orang yang bangunnya sebelum subuh. Rata-rata bangunnya itu di pukul 3:30, 4. Nah, apa yang mereka lakukan? Bagi yang muslim, mereka melakukan sholat malam. Ya, sholat malam, berdoa, dan macam-macam. Bagi yang non-muslim, biasanya mereka melakukannya seperti apa? Membaca buku, mengerjakan tugas-tugas, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, pada saat nanti mereka sudah melalui waktu terbit, mereka sudah punya rencana-rencana yang sudah mereka canangkan di depan. Karena pada saat malam itu adalah saat yang paling tepat untuk merefresh kita punya otak dan pemikiran. Nah, bagi yang muslim, pada saat-saat itulah kita bisa bermunajat, kita bisa meminta kepada Allah, dan pada saat itulah kita terbuka semua pikirannya, kita mau ngapain pada hari itu. Gitu. Biasanya kalau seorang marketing, seorang sales dan sebagainya, pada saat-saat pagi itu punya ide gitu ya, punya ide dia mau ngubungi siapa gitu, siapa yang mau diprospek, siapa yang mau dikunjungi, siapa yang mau di-closingkan dan sebagainya. Nah, itu biasanya pagi-pagi cukup bagus. Dan bagi orang-orang yang tinggal di Jakarta khususnya, biasanya pagi-pagi itu persiapan mereka untuk segera berangkat setelah sholat subuh. Karena mereka harus mengalami perjalanan yang panjang. Nah, itu perencanaan-perencanaan seperti itu memang harus kita lakukan dengan baik ya Meria, supaya apa? Supaya kawan-kawan itu bisa melakukannya day to day-nya itu dengan terencana. Karena tujuan kita itu menggunakan manajemen waktu itu adalah supaya kita itu berdisiplin waktu itu. Kita berdisiplin. Kemudian kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Itu yang kemudian supaya kita itu efisien, efektif dan produktif gitu ya. Itu kata kuncinya, efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Kalau sudah melalui 3 ini kita merencanakan yang baik, insya Allah kita akan bisa mencapai efisiensi, efektivitas dan produktivitas sehingga kita bisa mencapai goals gitu ya. Nah, itu salah satu sebabnya kenapa ngeteh itu selalu dilakukan pukul 9 hari Jumat, meskipun ada beberapa yang maju jam 8 gitu ya karena aktivitas kita yang lain, tapi kita selalu istiqomah di angka itu supaya di akhir minggu ini kita punya bekal untuk kedepannya di hari Senin. Karena hari Jumat ini biasanya reviewnya 1 minggu yang lalu kita sudah ngapain aja, nanti kita perbaiki di hari Senin atau kita lakukan yang belum di hari minggu berikutnya. Itu perencanaan, mungkin bisa ditambahin oleh Mer, silakan Mer. Iya, betul sekali. Jadi memang sebelum kita memulai untuk buat suatu perencanaan, nah ada baiknya sih kita melakukan list dulu ya. Jadi kita ya seperti kayak brainstorming lah, seperti itu ya. Itu brainstorming dalam arti apa sih kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita itu dalam 1 hari misalkan gitu ya, kemudian dalam 1 minggu, terus dalam 1 bulan, nah seperti itu ya. Jadi itu harus dibuat dulu listnya, karena gini, karena kebanyakan orang itu mencampur aduk nih gitu ya yang terjadi. Nah, sehingga kan ada yang sering bilang, aduh ya ampun aku kehabisan waktu gitu loh. Kok waktu bisa habis ya? Padahal kan waktu ada aja terus ya. Gitu kan. Nah,
Iya kan sering banyak ya kita dengar ya teman-teman kita di luar sana bilang, ya ampun aku nggak ada waktu. Nah, gitu kan, nggak ada waktu, habis waktu. Nah, kok bisa seperti itu gitu. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang nggak tepat gitu ya. Ada sesuatu yang nggak match gitu, nggak sesuai gitu. Nah, berarti kan apa? Berarti perencanaannya nih boleh dilihat lagi gitu. Gimana nih waktu membuat perencanaan apa dalam hal manajemen waktunya gitu. Karena ketika kita sudah sesuai dengan rencana, nanti biasanya kan rencana itu kan disandingkan dengan aktualisasinya ya, dengan faktanya gitu, realitanya gitu. Jadi ini rencana nih. Oh, rencana hari ini jam segini ada ngeteh sampai jam 10. Setelah jam 10 sampai jam 12 kalau yang cowok misalkan ada persiapan dulu untuk mau ibadah Jumatan misalkan gitu kan. Nah, yang perempuan ngapain? Oh iya, nerusin masak misalkan gitu kan. Masak dulu nih buat di rumah gitu kan. Nanti kalau suaminya pulang di Jumatan, anak-anaknya pulang dari Jumatan yang laki-laki gitu kan. Nah, yang perempuan bisa bantu ibunya misalkan gitu. Nah, itu udah bisa makan siang bersama gitu. Nah, setelah itu aktivitas apa lagi. Nah, seperti itu gitu kan. Nah, itu kan kita bisa review juga ya setiap hari gitu. Jadi sebenarnya manajemen waktu ini nih penting banget untuk kita lakukan dari mulai membuat perencanaan itu tadi untuk membiasakan kita jelas gitu loh tujuannya apa gitu. Jadi harus sebelum kita menentukan rencana itu kita harus tentuin dulu tujuannya itu kita apa gitu kan. Tujuan kita hari ini tuh mau ngapain, besok kita mau ngapain, tujuan 1 bulan kita tuh apa. Nah, lebih panjangnya lagi tujuan hidup kita nih apa sih, gitu aja udah, gitu kan. Jadi kalau kita mau bikin, kalau di perusahaan itu kan kita mau buat target target penjualan misalkan gitu loh, target penjualan selama 1 bulan. Nah, target penjualan 1 bulan itu kan bisa kita breakdown per minggu, per hari gitu kan. Nah, per bulan itu aktivitasnya ngapain, dalam mingguan itu aktivitasnya ngapain, dalam harian itu aktivitasnya ngapain. Nah, itu kan berkaitan dengan waktu gitu, Bi. Jadi artinya di sini poinnya dari aku adalah pada saat kita mau membuat perencanaan harus clear dulu tujuannya. Itu dulu ya. Jadi setting dulu tujuannya. Clear dulu, jelas dulu tujuannya mau ngapain. Jadi kita harus punya purpose of life, kita harus punya tujuan hidup gitu loh istilahnya, seperti itu gitu ya. Atau bahasa yang lebih besarnya lagi ya visi, harus punya visi hidup itu. Kalau nggak punya visi gimana mau buat perencanaan? Nah, itu yang terjadi. Makanya orang sering bilang, aduh aku nggak ada waktu, aku habis waktu. Nah, ini nggak jelas nih visinya. Nggak punya tujuan dia berarti. Gitu. Ya, biasanya begini ya, kita kalau sedang ada acara atau sedang bikin suatu kegiatan, kadang-kadang mengundang si fulan atau mengundang seseorang itu tidak bisa, gitu, karena dia sangat sibuk gitu ya. Jadi orang ini sangat sibuk, bahkan dia bilang saya nggak punya waktu. Bahkan untuk kita undang ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah pun dia selalu mengatakan saya sangat sibuk gitu ya. Jadi sebenarnya orang yang sangat sibuk itu perlu dibedakan kawan-kawan sibuk dengan produktif ya. Sibuk dengan produktif. Orang yang sibuk itu belum tentu produktif gitu ya. Belum tentu produktif gitu ya. Tapi orang yang produktif itu selalu sibuk gitu ya. Kan yang namanya businessman itu kan terdiri dari 2 kata, busy dan man. Orang yang menyibukkan diri untuk sesuatu yang sifatnya produktif gitu ya. Sifatnya produktif. Apa itu produktivitas itu? Adalah sesuatu yang meningkatkan meningkatkan produk atau income. Jadi sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan gitu ya. Sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan itu disebut dengan produktivitas gitu ya. Keuntungannya macam-macam, bisa dalam bentuk materi, non materi. Ada yang produktivitasnya dalam bentuk berjualan barang-barang yang material yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, misalnya jasa gitu ya. Kayak kita ini produktivitasnya dalam hal berjualan jasa konsultasi, pelatihan dan pendidikan kepada karyawan dan perusahaan. Bagi teman-teman yang lain mungkin produktivitasnya berjualan atau menawarkan barang-barang yang sifatnya kelihatan seperti cangkir ini, handphone dan sebagainya. Jadi kalau orang yang bilang sangat sibuk itu jangan-jangan orang yang tidak bisa mengatur manajemen waktu. Jadi dia tidak punya skala prioritas gitu ya.
dan mana yang harus dikerjakan dan mana yang nanti bisa ditunda gitu. Dan juga dia tidak bisa membuat delegasi kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau kita bicara manajemen waktu, yang pertama perencanaan kan bisa dibagi dalam satu hari kan 24 jam. Kita ikutin aja jadwalnya sholat gitu ya. Kan sholat itu kan 5 waktu. Ya sudah, kalau kita mau ngikutin jadwalnya sholat, kita bagi satu hari menjadi 5 waktu gitu ya. Pagi-pagi hari sekali kita ngapain gitu ya. Setelah sholat kita ngapain gitu ya. Antara pagi sampai siang itu kan kita perjalanan dan bekerja gitu ya. Perjalanan sampai kemudian kita nanti istirahat jam 12 siang. Isoma istirahat, makan siang dan sholat. Kemudian nanti antara jam 12 sampai jam 3 kerja lagi kan gitu ya. Kerja lagi, aktivitas lagi dan sebagainya. Kemudian sholat asar, kan jam 3 sholat asar. Kemudian jam 3 sampai jam 6 masih bekerja lagi gitu ya, sampai kita nanti perjalanan pulang. Kemudian setelah jam 7, setelah Isya, itu adalah waktu istirahat. Karena biasanya orang-orang yang sukses itu, tidurnya itu rata-rata 7 sampai 8 jam. Gitu. 7 sampai 8 jam, karena dia harus bangun malam-malam. Kalau kita tidurnya terlalu sempit, saya khawatir nanti metabolisme tubuh kita itu akan terganggu. Karena nanti kita menjadi orang yang bukan lagi produktif gitu ya, tetapi menjadi orang yang harus standby di rumah sakit karena terkena beberapa penyakit yang harus membutuhkan istirahat total. Jadi kawan-kawan, saya yakin kalau kita mau menyusun agenda kerja, tadi seperti yang dikatakan Mary, perlu tujuannya apa dulu, satu hari kita mau ngapain. Misalnya kalau Abi, pagi hari ini kita ngeteh, nanti setelah itu Jumatan, setelah Jumatan Abi harus pergi ke Cito, City of Tomorrow, bukan City of Tomorrow, tapi ke Delta Sari, mengunjungi beberapa orang di sana, kemudian nanti setelah itu, setelah maghrib, mengunjungi orang sakit yang kemarin dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung. Sudah habis susun tuh. Nah, nanti di sela-sela itu kita bisa melakukan produktivitas melalui handphone gitu ya. Karena kita tidak perlu berkunjung secara langsung, tapi kita bisa melakukan kegiatan kita dengan menggunakan handphone. Nah, kalau kita menyusun rencana, kita juga bagi menjadi 4. Ada yang penting tapi itu perlu dilakukan segera, penting dilakukan nanti, kemudian tidak penting, gimana Mer? Penting dan dilakukan kapan gitu ya. Ada urgensi, kepentingan, dan itu sebenarnya udah masuk ke mengorganizing ya. Jadi sudah membuat tingkatan-tingkatan. Sudah masuk ke poin yang kedua ya, organizing gitu kan. Tadi perencanaan itu ya kita membuat rencana aktivitasnya, jadi bikin listnya, tapi ya itu tadi harus tetapkan tujuan dulu gitu. Jadi tujuannya apa, terus baru kita breakdown ke dalam rencana-rencana. Nah, rencana itu kan banyak banget, benar kan? Jadi rencana kan banyak gitu, kita bisa bikin list macam-macam. Nah, tapi kan list macam-macam ini harus tadi Abi bilang harus dikelompok-kelompokkan, harus di organizing gitu loh, ya kan? Ya tadi berdasarkan skala prioritas. Jadi misalkan ada aktivitas yang penting tapi maksudnya yang urgent, yang tidak mendesak gitu kan, yang penting dan mendesak. Nah, itu mana kelompoknya? Masukin ke situ, ke kotaknya, kan gitu kan? Ada yang ada yang penting aja, misalkan masukin kelompoknya, kan gitu ya. Ada yang mendesak aja gitu kan. Nah, ada yang nggak penting, nggak mendesak. Nah, gitu Bi. Jadi itu dibagi kelompoknya seperti itu. Gitu. Kawan-kawan semua sekarang bisa dipermudah dengan cara aplikasi ya. Anda bisa download aplikasinya, namanya aplikasi manager gitu ya. Di di handphone. Jadi kita bisa membuat sendiri apa saja yang harus kita lakukan. To-do list-nya apa bisa gitu ya. Bisa pakai Trello juga bisa, Trello. Aku biasa pakai Trello. Ya? Tapi biasanya HP bawaan kita itu sudah ada, karena HP bawaan kita itu semuanya ada kalender. Ada kalender ya, ada kalender. Nanti di situ kalian bisa isi jam-jamnya. Bahkan di situ sudah diatur mulai jam berapa sampai jam berapa, gitu. Dari mulai pagi sampai malam. Di situ nanti juga akan muncul. Dibedakan dengan warna aja. Jadi misalkan merah tuh yang urgent, yang penting dan urgent gitu kan. Nah, itu warnanya merah, di blok warna merah gitu kan. Nah, kalau yang enggak ya kalau yang yang hampir, yang sedikit urgent ya kuning misalkan gitu kan. Kalau yang aman-aman aja hijau. Gitu. Saya lampu merah.
lampu merah. Lampu merah ya, Iya. stop light gitu. Gitu. Nah, Nah, itu kawan-kawan semua, organizing. kita sekarang selama 2 tahun ini kita melakukan work from home gitu ya, work from home, tidak lagi work from office, WFH. Itu sebenarnya WFH itu justru membuat kita semakin sibuk loh, malah lebih sibuk ketimbang kita di kantor gitu ya. Dan yang menjadi kekhawatiran kita kalau kita WFH, tingkat produktivitas kita itu lebih menurun. Karena apa? Karena kita nggak ada yang mengawasi gitu. Kita bekerja sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Kalau di kantor, kita kan biasanya datangnya sudah ada waktunya, sudah ada cekliknya, sudah ada pengawasannya secara langsung oleh pimpinan kita maupun teman-teman di sekitar kita. Tapi kalau kita bekerja dari rumah, itu perlu tantangan, challenging tersendiri. Karena apa? Karena kita harus betul-betul manajemen waktunya harus baik gitu ya. Karena di rumah itu banyak sekali godaannya. Banyak sekali godaannya. Kita mau merencanakan, begitu kita udah merencanakan ya Mer ya, mau diaplikasikan di organisasi, kemudian dilakukan secara aktualisasinya, melakukannya dengan baik, itu banyak sekali godaannya. Terutama dari siapa? Dari anggota keluarga kita. Kalau nggak dari pasangan kita, ya dari anak-anak kita. Itu sebuah challenging besar selama 2 tahun terakhir ini, bagaimana kita melakukan produktivitas dari rumah supaya kita lebih efisien dan lebih efektif. Nah, ya, tinggal disesuaikan aja. Ya. Tinggal disesuaikan aja. Nah, terutama itu tadi. Jadi harus dibuat organizing-nya itu tadi ya, mengorganize waktu, mengorganize rencana ya, rencana waktu yang udah kita mau, yang sudah kita alokasikan kan gitu ya, dalam 1 hari gitu loh misalkan. Seperti itu sih. Ya. Setelah kita melakukan organizing, kita langkah yang ketiga apa, Mer? Actuating itu kita memimpin, boleh kita bilang itu leading ya. Jadi kita harus bisa memimpin. Artinya gini, mengarahkan. Jangan sampai kita terbawa suasana gitu kan ya, terbawa. Akhirnya kita jadi nggak disiplin terhadap waktu. Jadi sebenarnya poinnya di sini adalah kedisiplinan kita ya. Jadi kita yang ngelit gitu loh. Jangan kita yang ikut-ikutan gitu. Jadi yang kita terbawa arus gitu maksudnya ya. Kan kita udah bisa nih membuat mengorganisasikan waktu kita ya. Tadi based on tadi ya, yang penting dan urgent. Yang penting aja tapi nggak urgent, atau yang urgent aja tapi nggak penting kan gitu ya, atau dua-duanya sama-sama nggak penting atau nggak urgent. Itu kan udah kita bagi dalam kelompok-kelompoknya. Nah, ini jangan sampai terbolak-balik, jangan sampai nggak konsisten gitu loh ya. Yang bisa menjalankan, memastikan ini sesuai dengan kotaknya itu kan berarti udah masuk ke leading kan, udah masuk ke leading gitu, memimpin. Jadi kitanya yang harus bisa mengarahkan itu semua berjalan gitu. Jangan sampai kita tidak disiplin juga dengan apa yang kita sudah organizer tadi gitu. Kayak gitu sih pengertiannya ya. Jadi kita sudah melakukan sebuah perencanaan, melakukan sebuah organizing, kemudian sekarang kita melakukan actuating. Jadi apa yang sudah disusun berdasarkan skala 4 tadi itu ya, skala 4 berdasarkan tingkat urgensi dan tingkat waktu mendesak atau tidak. Nah, nanti kita bisa pilih. Yang penting adalah kita melakukan yang sesuai dengan urgensi dan waktu yang betul-betul harus dilaksanakan sekarang. Nah, bagi kawan-kawan yang bekerja di sebuah perusahaan atau di organisasi, ya, Anda harus melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang tadi sudah disusun itu sesuai dengan Anda. Itu dulu yang penting, karena Anda sedang proses di jam kerja ya. Sekarang ini kan jam kerja dari jam 8 sampai jam 5. Fokus ke sana. Kalau di dalam balance scorecard itu harus ada pekerjaan atau tugas yang mempunyai implikasi atau efek kepada perusahaan, ya. Impact kepada perusahaan, impactful ya. Jangan sampai melakukan tugas yang tidak ada hubungan dengan perusahaan atau dengan tim. Yang paling penting lagi dalam melakukan aktualisasi tadi itu, kita harus bekerja sama secara tim. Ya teman-teman, jadi kalau perlu proses delegasi juga perlu dilibatkan, disertakan supaya tugas itu jangan jadi Superman.
harus menjadi yang namanya super team gitu ya. Kalau super team kan semua bekerja bersama-sama. Kita bisa pilih-pilih nih yang namanya urgent, kemudian mendesak, itu bisa didelegasikan nggak? Oh, kalau bisa enak. Jadi kita bisa mengerjakan sesuatu yang urgent dan mendesak, tapi yang porsinya tidak bisa didelegasikan. Nah, kalau bisa didelegasikan, kasih ke orang lain, itu lebih bagus supaya orang lain juga belajar ilmunya dan kita bisa terbantukan seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya teknologi IT seperti ini, semua bisa didelegasikan dengan mudah karena semua bisa prosesnya jarak jauh gitu. Teman-teman yang di tempat sana, di belahan bumi yang lain, bisa melakukan tugas yang sama yang seperti yang sedang kita lakukan di sini secara bersamaan. Jadi misalnya kita mengerjakan sebuah proyek gitu ya, manajemen proyeknya, proyek manajemennya itu nanti kita bisa bagi-bagi tugas-tugasnya. Tugas yang sama bisa dikerjakan beberapa orang pada saat yang bersamaan pula gitu. Jadi asik gitu, keren. Nanti itu bisa mendatangkan sebuah keseruan dalam bekerja, kenikmatan dalam bekerja seperti itu. Nah, kawan-kawan, supaya kita bekerjanya berbuah surga, jangan lupa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Supaya kita kerjakan ini mendapat ridho ya, kawan-kawan. Jangan sampai kita bekerja melupakan yang di atas. Jadi kalau Anda nanti sudah sangat fokus dengan apa yang dikerjakan, jangan pernah melupakan tadi itu, jangan pernah melupakan yang namanya Sang Pencipta supaya berbuah surga. Sekali. Ya, itu kan nyambung semua ya, Bi ya. Apa yang kita udah pernah bahas ya di minggu-minggu sebelumnya gitu kan. Nah, jadi pada saat kita sekarang ini bahas mengenai manajemen waktu, ya waktu yang kita punya itu ya harus kembali lagi. Itu kan sebenarnya milik Allah yang diberikan kepada kita gitu. Jadi ya tadi juga Abi di awal sempat singgung ya kalau di dalam di dalam Islam itu waktu itu waktu yang sekarang ini gitu kan ya. Waktu yang terpenting itu adalah waktu yang sekarang ini. Dalam arti apa? Sebenarnya kalau ini kita bisa pahami bahwa kan kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi 1 menit ke depan gitu kan ya, nggak usah besok lah gitu, 1 menit ke depan aja kita nggak tahu akan terjadi apa gitu. Nah di situ yang harus kita sadari pelajarannya gitu ya, bahwa kita nih benar-benar harus bisa memaksimalkan waktu yang ada sekarang ini gitu ya, yang ada sekarang ini yang betul-betul harus bisa punya arti, punya makna gitu, dan itu bisa impactful kepada siapa? Kepada diri kita dalam hal apa ya? Menjadi ladang pahala kita gitu loh. Gitu. Ya, jadi setiap kali kita menggunakan waktu itu kita selalu niatkan, kan tadi kan gitu ya. Kita harus selalu niatkan untuk kita mendapatkan ridho. Kan gitu ya. Kita harus dapetin ridhonya Allah gitu. Nah, supaya berkah gitu. Jadi setiap menit, setiap detik yang kita keluar, yang kita pakai dalam waktu kita ya, kita niatin itu aja deh gitu. Itu nah ini kan kadang orang kan nggak sampai ke sana, Bi. Gitu kan? Jadi main pakai aja itu waktu kan habis sudah gitu, tapi terus so what gitu loh. Akhirnya kan seringkali banyak kita temukan yang merasa hampa hidupnya, ya nggak? Merasa sia-sia dengan apa yang dia udah kerjakan. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Ya itu tadi, karena tadi dengan tidak memahami bahwa setiap detik yang kita punya itu kan harus kita treatment dengan baik gitu loh, ya. Karena ini yang betul-betul kayak kita tuh nggak akan ketemu 1 menit ini lagi gitu. Besok belum tentu kan gitu kan ya, nggak usah besok gitu, 1 menit ke depan aja belum tentu. Jadi ya udah, benar-benar ini diciptakan yang penuh arti gitu, penuh. Oh ya Bi, tadi aku ada ini sedikit ya berkaitan dengan rencana tadi ya. Jangan lupa kita juga harus memasukkan waktu kita untuk me time ya, me time Bi. Nah ini juga penting ya, me time. Jadi waktu kita untuk muhasabah ya, maksudnya waktu untuk kita bercermin gitu,
ya, mengupgrade diri kita gitu ya. Kan kita asik bekerja tapi kita nggak punya me time. Me time itu dibutuhkan untuk tadi untuk menyeimbangkan metabolisme tubuh Iya, kita dengan kesibukan kita itu gitu loh, dengan aktivitas kita itu gitu, supaya nih balance, namanya work life balance ya. Jadi work life balance ya itu seperti itu. Jadi harus ada me time-nya. Nah, itu pakai yang betul-betul me time-nya. Ya macam-macam orang beda-beda me time-nya ya. Bisa dengan apa? Bisa dengan apa, me time bersama anak-anak panti asuhan misalkan gitu kan, bisa me time pergi ke panti jompo, bisa me time bertemu apa, bisa bersilaturahmi ya, bisa me time sendiri baca buku misalkan gitu loh ya kan, untuk upgrade ya, ilmunya gitu, macam-macam. Nah, itu buat yang jangan me time tapi nongkrong-nongkrong nggak karu-karuan terus nggak jelas gitu tujuannya apa gitu. Nah, itu ya boleh sih, tapi jangan sampai mubazir aja gitu. Boleh itu, tapi niatin itu bersilaturahmi ya. Jadi itu niatkan untuk bersilaturahmi gitu, bukan cuma bisa sekedar berani. ketemu di warung kopi terus hahihi tas nggak jelas nih apa nih gitu loh. Nah, itu sayang kan. Jadi kan tadi yang seperti saya bilang bahwa satu detik aja yang kita pakai di waktu kita itu, bagaimana kita bisa membuatnya itu impactful gitu loh. Itu. Yap. Halo, Pak Jadi Bambang. Pak Bambang Sutrisno, Assalamualaikum. selamat pagi. Assalamualaikum, Salam waalaikumsalam. sehat. Teman-teman yang Salam sehat belum juga. follow aku, tolong di follow ya. Iya, siap. Biar Nanti banyak informasi-informasi. Follow IG-nya Abi minggu juga. depan, Gitu. minggu depan kita akan gunakan IG-nya Mary, jadi bisa follow kawan-kawan kepada Angelia Mary ya, IG-nya ya. Tadi kita bicara mengenai cukup menarik karena tadi ada namanya me time. Jadi kalau di dalam budaya Barat itu ada namanya tadi saya sudah ingat-ingat ya, ada namanya killing time, ada namanya buying time, ada namanya time is money, gitu. Ada namanya orang memberikan namanya reward buat sendiri-sendiri. Jadi biasanya me time tadi itu diberikan kepada seseorang yang sudah bisa melalui aktivitasnya dengan baik. Jadi waktunya sudah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Kemudian untuk memberikan reward pada dirinya sendiri, mereka melakukan me time tadi itu. Nah, kawan-kawan, kalau sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, satu tugas sudah dilakukan dengan baik, berhasil, sukses, dicoret, bisa hadiahnya apa rewardnya. Yang kedua, kita bicara mengenai time is money. Nah, kalau di dalam budaya Barat, orang mengatakannya istilahnya waktu adalah uang. Bahkan di sebuah film Hollywood itu ada namanya film yang mana bintangnya Justin Timberlake itu bicaranya mengenai bahwa semua transaksi menggunakan waktu. Jadi uang itu pakai waktu. Jadi orang itu punya uang, kalau pingin waktunya itu, uangnya dalam bentuk waktu. Kalau pingin waktunya itu panjang, jadi dia harus bertransaksi terus, supaya ditambahin terus waktunya. Dan orang bisa tahu, dia akan berhenti di angka berapa waktunya. Nah, itu filmnya bagus banget tuh. Saya lupa judulnya, tapi itu bicara mengenai bahwa uangnya itu adalah time is money, uang adalah waktu. Jadi kalau saya punya waktu 1000 bulan gitu ya, nah saya harus menambah itu dengan transaksi-transaksi tertentu supaya bisa mendapatkan lebih dari 1000 bulan. Kalau sudah mendekati 1 bulan, sudah tinggal sedikit, saya harus tambah lagi. Kalau tidak, saya pasti akan tutup usia. Yang kedua, killing time. Nah, killing time tadi itu kita banyak melakukan hal-hal yang tidak produktif gitu ya, sia-sia. Makanya banyak orang-orang yang bilang sibuk, tapi sebenarnya dia adalah killing time, membunuh waktu. Lah, orang-orang Barat itu killing time-nya itu seringkali dengan cara membaca buku. Itu killing time-nya, kalau sedang antri dan sebagainya, dia pasti membaca buku atau bisa dengan buku yang manual atau buku yang online. Kalau kita enggak, kalau kita killing time, kita scrolling gitu ya, scrolling IG, scrolling medsos, kemudian buka-buka YouTube, tahu-tahu udah 1 jam 2 jam lewat tanpa Ya nggak apa-apa juga, Bi, nggak apa-apa juga, asalkan waktu kita apa namanya, waktu kita browsing atau kita apa, berselancar di dunia maya itu ada tujuannya gitu loh, ada hasilnya gitu. Buffering ya. Nah, halo? Oh, hilang. Ya, buffering ya. Hilang ya, Pi ya? Sudah. Ya. Nah, Enggak. oke.
Nah, jadi gitu, Bi. Misalkan nggak masalah kita mau 1 jam menghabiskan waktu di YouTube. Ya, YouTube-nya apa dulu gitu loh. Oh ya, YouTube-nya adalah untuk mencari video-video motivasional gitu loh, untuk memotivasi diri gitu. Boleh. Iya, Nggak ada yang betul, salah betul. di situ. Akhirnya dengan kita nonton video itu, kita lebih semangat lagi, kita punya inspirasi lagi untuk berbagi dengan orang lain, kan gitu ya. Nah, itu kan bermanfaat gitu. Ya. Terus kita berselancar di mana? Di Facebook misalkan gitu. Ya boleh aja, tapi kita ngapain di situ? Bikin status yang impactful tadi gitu ya. Jangan status yang galau-galau, yang atau yang bikin heboh, yang menyulut kemarahan orang lain. Ya itu nggak benar, kan gitu kan. Tapi satu postingan yang membuat orang jadi semangat, yang membuat siapapun yang membacanya jadi terinspirasi. Nah, itu benar, gitu kan? Iya, nggak salah gitu. Jadi yang penting, makanya tadi aku bilang tujuannya dulu apa gitu. Tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya udah nggak benar, ya nggak benar aja. Gitu. Jadi yang selanjutnya adalah setelah killing time ada namanya buying time. Nah, ini saya sering kalau memberikan beberapa motivasi kepada kawan-kawan, kita harus melakukan yang namanya buying time. Buying time itu maksudnya begini. Kalau di zaman bapak-bapak kita, zaman-zaman generasi baby boomers dan teman-temannya gitu, mereka bisa mencapai posisi tertentu, sukses dalam kata sukses itu sukses secara finansial maupun secara secara kedudukan di perusahaan atau di organisasi itu setelah usia 40 sampai 50 gitu ya. Orang-orang yang menduduki posisi itu seperti itu ya. Nah, sekarang orang bisa membeli waktu, buying time. Orang sukses sudah tidak lagi di usia 40 atau 50, tapi bisa di usia 20-an. Gitu ya. Nah, banyak sekarang generasi muda millennials itu sudah sukses secara finansial. Ini terutama kalau kita buying time secara finansial gitu ya, secara finansial itu di angka 20 tahunan. Nah, jadi mereka kuliah sambil bekerja, bukan bekerja tapi berbisnis gitu ya. Dan mereka memanfaatkan teknologi IT. Nah, dengan demikian mereka bisa mendapatkan banyak income, banyak penghasilan, banyak kesempatan dari situ. Dan kita bisa lihat sekarang kesempatan terbuka itu salah satunya adalah menjadi orang-orang yang memanfaatkan media sosial. Apakah dia sebagai YouTuber, apakah dia sebagai artis atau sebagai apapun juga gitu ya. Dan itu kemudian mendatangkan banyak income. Dan rata-rata semuanya diwakili generasi muda. Nah, itu sebabnya Indonesia ini sekarang sudah memasuki banyak perubahan dan kawan-kawan sudah bisa merasakan bagaimana yang namanya memanfaatkan waktu. Nah, banyak orang juga yang pensiun itu tidak lagi di usia 50-60, tapi sudah melakukan pensiun dini yang kemarin kita bahas ya, Mer ya. Usia 40 sudah bersiap-siap mau pensiun. Bahkan ada beberapa yang tidak mau bekerja lagi di perusahaan, dia mengambil golden sick hand atau pensiun dini, uangnya dipakai untuk berbisnis atau untuk berkumpul dengan keluarga dan memberikan sebuah alternatif hidup baru. Begitu, Mer. Ya, betul sekali gitu. Nah, itu tadi kita udah bahas yang sampai yang actuating ya, Bi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengarahkan dari kotak-kotak yang kita udah organisir dari waktu yang kita punya itu. Nah, kita mau arahkan kemana? Tadi yang Abi bilang gitu, bisa apakah mau di killing time, apakah mau time for money, apakah mau buying time, kan gitu ya. Asal bukan killing me softly aja gitu. Ya, gitu. Nah, terakhir itu yang perlu kita lakukan lagi yaitu di fungsi manajemen yang keempat, yaitu controlling ya. Nah, dari semua itu ya, bagaimanapun itu harus bisa ada evaluasinya. Artinya gitu ya, harus ada kontrolnya, harus ada pengendaliannya. Jadi pengendalian diri terhadap waktu itu ya, terus bagaimana kita bisa mereview yang udah kita lakukan selama ini gitu, Bi. Ya, jadi itu yang perlu kita lakukan. Gitu. Ya, memang sekarang kalau setelah kita menjalani proses-proses tadi, yang paling terakhir itu yang paling penting. Apalagi sekarang kita berada di ujung tahun 2021. Ini kayaknya kita perlu mengevaluasi nih, kira-kira selama 12 bulan ini
sudah efektif belum gitu, sudah efisien dan produktif belum gitu ya. Nah itu cukup banyak nanti yang harus kita renungkan. Kalau di hari kerja berarti hari Jumat. Hari Jumat itu begitu kita Jumat sore sebelum pulang ke rumah masing-masing untuk melakukan aktivitas weekend, biasanya beberapa perusahaan melakukan review gitu ya, review atau evaluasi tentang 1 minggu ini kita sudah ngapain aja. Terus kemudian nanti Senin kita mau ngapain gitu. Nah, teman-teman juga bisa itu. Makanya kita ini terbantukan oleh yang namanya sholat 5 waktu gitu. Dengan sholat 5 waktu itu begitu sudah maghrib sama isya, itu sudah mulai agak sedikit mengendorkan aktivitas kita, sudah mulai mengurangi aktivitas kita gitu. Jadi dengan demikian kita sudah mulai memasuki fase-fase istirahat gitu ya, fase-fase evaluasi, fase-fase untuk memperbaiki diri. Nah, kawan-kawan biasanya bisa juga melakukan itu dalam konteks tadi setiap 5 kali tadi dalam sehari kita evaluasi. Kalau kita jatuh sholat duhur, aktivitas sebelum duhur itu kita apa yang kurang gitu ya. Nanti kalau sudah asar, aktivitas yang sebelum asar apa saja yang kurang. Nah, itu bisa dicek satu persatu sehingga dengan demikian kalau kita kurang, apakah bisa didelegasikan, apakah bisa diganti. Nah, biasanya kalau saya janji sama orang gitu ya, Mer ya. Kalau ini ada tips ya. Kalau kita janji sama orang, kemudian kita itu waktunya itu berbentrokan gitu ya. Karena waktunya itu ada schedule lain. Kita bisa minta dua alternatif kepada mereka. Yang pertama, waktunya dimajukan atau waktunya dimundurin. Gitu ya. Misalnya saya janjian sama Mary jam 9 pagi gitu, hari Minggu. Men, aku nggak bisa jam 9 pagi karena aku ada aktivitas macam-macam gitu ya. Contohnya aktivitasnya lagi terima tamu gitu ya. Ini saya bilang sama Mary, mau dimajukan jam 7 atau dimundurin setelah jam 9, misalnya jam 11 atau jam berapa. Nah gitu maksudnya. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu itu, kita majukan atau kita mundurin supaya kita bisa melakukannya di hari yang sama. Jangan diganti hari gitu misalnya. Ya, itu salah satu bagaimana kecuali nggak bisa, kecuali emang nggak bisa, benar-benar nggak bisa, baru di reschedule gitu ya. Tapi memang dimaksimalkan di hari yang sama itu tetap bisa dilakukan gitu. Ya, mundurnya jadi nggak mundurnya tuh nggak jauh-jauh gitu loh. Nggak jauh-jauh. Soalnya kalau mundurnya kejauhan kehilangan momen ya, kehilangan momen tuh. Kita sering pakai ini kalau sedang menawarkan janji ke klien, Mer. Jadi kalau janji ke klien, apakah Bapak available di Sabtu pagi atau Sabtu sore? Nah, kita kasih 2 alternatif gitu ya. Sabtu pagi atau Sabtu sore. Kalau dia bilangnya itu biasa dipakai di dalam skripnya ini ya, marketing, orang-orang marketing, orang-orang sales gitu. Orang-orang sales ketika membuat appointment ya, membuat janji ketemu dengan klien gitu ya. Nah, itu biasanya dikasih langsung pilihan. Jadi jangan ditanya apakah Bapak bisa hari ini, pasti jawabannya nggak bisa gitu ya. Jadi kita harus tahu caranya, trik-triknya gitu loh, trik-triknya untuk bisa efektif gitu ya ketika kita membuat appointment. Jadi dari pertanyaan aja itu sudah membuat hasil yang berbeda gitu kan dia. Kalau pertanyaannya kira-kira kalau Bapak bisanya kapan? Itu pertanyaan terbuka. Kalau pertanyaan terbuka itu jawabannya bisa kemana-kemana. Artinya ya belum tahu. Nah, kalau dijawab belum tahu kan bingung kan gitu, ya kan? Nah, lebih bagus kita sebagai orang sales misalkan atau orang yang bisnis ya, pebisnis gitu, itu kita harus tahu cara menyampaikan ini tadi gitu ketika kita mau membuat appointment. Karena langsung aja kasih alternatif tadi. Jadi oke Pak, kita bisa ketemu hari ini atau hari ini ya, jam ini atau jam ini gitu. Nah, itu jadi itu secara psikologis emang manusia itu kan cenderung maunya tuh diarahkan sebenarnya gitu. Jadi kita harus tahu triknya gitu. Iya, buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabat ngeteh yang ada di seluruh penjuru tanah air dan juga di beberapa belahan dunia lainnya, karena ini bisa diikuti melalui Zoom atau melalui YouTube. Jadi kawan-kawan semua sudah sampai pada di ending acara kita sudah cerita mengenai manajemen waktu ya. Jadi manajemen waktu itu sudah terbagi menjadi
beberapa hal. Yang pertama, manajemen dan waktu itu sendiri. Kalau waktu itu sesuatu yang sifatnya tidak terlihat, tetapi ini sangat berharga. Makanya di negara barat namanya time is money, waktu adalah uang. Kemudian manajemen sendiri sudah ada beberapa rangkaiannya, dari mulai planning, kemudian organizing, activity, kemudian controlling atau evaluasi. Nah, kalau di Islam sendiri ada selalu kalimat yang cukup baik dan selalu membuat kita menjadi tergugah akan waktu. Itu ada di surat Wal Asr gitu ya, demi waktu. Allah sudah bersumpah demi waktu gitu ya. Wal asri, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua dalam kondisi rugi. Gitu ya, semua dalam kondisi rugi, kecuali orang yang mau menasihati dan beramal soleh gitu ya. Jadi dengan demikian ini programnya adalah mengingatkan kita semua, terutama kepada diri kita pribadi. Selaku pengasuh di sini ada saya sama Mary, supaya kita jadi muhasabah diri, bahwa waktu itu sifatnya tidak pernah terulang kembali, selalu akan diminta pertanggungjawaban, dan waktu itu hanya berlaku untuk hari ini, karena hari esok itu belum tentu ada gitu ya, Mer ya. Gitu. Betul. Itu menurutku itu kuncinya ya. Jadi kunci sukses kita di dalam menghargai waktu ya, memaksimalkan memanfaatkan waktu yang ada, itu kuncinya. Kuncinya itu tadi apa Bi? Yang aku jadi tiba-tiba blank sih. Itu yang tadi yang terakhir kalimat. Ya, terus berusaha menasihati dan beramal soleh gitu ya. Yang beramal soleh. Iya. Jadi iya. Jadi artinya di situ kan kita udah tahu ya. Udah dikasih tahu sebenarnya ya. Udah dikasih tahu bahwa waktu yang kita punya itu gunakanlah sebaik-baiknya gitu loh, untuk beramal soleh. Itu tadi kan yang aku bilang gitu, buat waktu kita itu impactful, itu loh kata kuncinya. Jadi kita bisa kita bisa sukses di dalam setiap kali menggunakan waktu yang kita punya ya, dengan landasannya itu tadi gitu, yang di surat Wal asri tadi, Al asr itu ya, demi waktu, demi masa kan itu ya. Nah itu yang perlu kita pahami gitu. Nah itu ya menurutku sih. Nah sekarang ini kan kita udah di penghujung 2021. Nah coba ya itu kita mereview kembali gitu, flashback lah gitu, melihat waktu yang ke belakang ya Bia. Tadi ada waktu juga ya, waktu ke belakang, waktu sekarang sama waktu depan. Nah, sekarang ini coba kita lihat dulu waktu kita yang ke belakang, tapi jangan kelamaan lihatnya gitu, karena nanti kita terjebak juga di situ gitu. Akhirnya kita jadi frustasi, jadi lemes, jadi nggak punya semangat, kan bahaya ya kalau kayak gitu ya. Tapi kalau ingat-ingat yang masa-masa jaya, ingat-ingat yang kalau mau ingat-ingat tuh ya, ingat-ingat momen-momen di mana kita itu lagi dalam posisi yang sangat baik gitu loh, yang sangat firm gitu, yang membuat, dan itu tuh jadi kayak hot buttonnya kita ya, kayak tombol panasnya kita yang bisa membooster lagi semangat kita untuk kedepannya. Aku bisa loh dulu kayak begitu. Misalkan kita berhasil bikin prestasi apa, misalkan gitu ya, pada satu pekerjaan gitu, misalkan loh, aku bisa dulu seperti itu. Harusnya aku bisa lebih baik lagi nih nanti ke depannya kan gitu ya. Jadi pada saat itu, pada saat sekarang ini kita bisa lakukan seperti itu gitu. Nah, terus mulai lagi siklusnya dengan perencanaan lagi, tujuan 1 tahun kita ke depan di 2022 itu apa? Itu tujuannya, baru bikin planningnya, baru bikin organizingnya, lalu activatingnya, nanti terakhir baru di review lagi gitu. Jadi ini siklus ya? Iya, siklusnya udah disampaikan dengan detail oleh Mary. Tadi ada beberapa siklus, dari mulai planning, kemudian organizing, activating, controlling. Jadi semua ini akan berputar. Kalau di beberapa perusahaan ada namanya PDCA. Dulu ada PDCA ya, Mary, betul. Plan, do, check, action. Dan sekarang kita perlu mengingat bahwa ada tips lagi. Jadi kalau kita ingin dalam kondisi performance,
peak performance gitu ya, dalam kondisi puncak gitu ya, kondisi puncak performance yang posisinya lagi di puncak-puncaknya, kita harus mengingat sebuah hadis. Jadi kalau Anda itu sedang beribadah, anggap saja Anda itu akan meninggal besok gitu. Ya, jadi ibadahnya khusyuk banget gitu. Karena kita mau betul-betul fokus dengan ibadah kita. Tapi kalau Anda sedang bekerja untuk dunia, Anda seolah-olah hidup selamanya gitu ya. Jadi Anda itu akan semangat terus itu bekerjanya gitu. Tapi kalau sudah masuk ke posisi ibadah, kita sedang sholat, sedang doa, seolah-olah kita itu nggak punya waktu lagi kecuali saat ini gitu. Nah, kita akan dipanggil besok atau dipanggil nanti sebentar lagi gitu. Itu tips bagaimana nanti kita bisa langsung dalam kondisi peak performance. Nah, itu saran dari kita. Fokus itu penting karena kadang-kadang kita sudah punya banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi kadang-kadang kita nggak fokus gitu ya. Karena sekarang kan zamannya disruption era gitu ya, zaman penuh dengan disrupsi di mana-mana gitu ya. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak bisa melakukan aktivitas atau rencana kita dengan baik. Waktunya sudah bagus, pelaksanaannya bagus, tapi banyak godaan. Godaannya di mana-mana, gangguannya di mana-mana. Itu ya yang perlu nanti menjadi perhatian buat kawan-kawan semua. Gitu, Mer. Ya, itu tadi di bagian yang fungsi controllingnya gitu, kontrol bagaimana supaya kita bisa tetap on track gitu ya, on track gitu. Right. Jadi tetap pada jalurnya, pada relnya. Jadi mau godaan kanan kiri kayak gimana, kalau kita tetap on track, kita bisa mengendalikan, bisa ada self control gitu kan, kita bisa fokus dan komitmen terhadap waktu yang udah kita rencanakan gitu kan, ya udah gitu loh, tetap aja berjalan gitu. Ya. Seperti itu. Oke, tanpa terasa kita sudah selesai ya, 1 menit lagi, gak masalah sih. Gitu, Oke. Sebelum ditutup, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, kawan-kawan semuanya. Kesimpulannya adalah ada 5 waktu yang harus kita gunakan dengan baik sebelum 5 waktu itu datang. Yang pertama, gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakan masa masa luang kamu sebelum datang masa sibuk kamu. Gunakan waktu kaya kamu sebelum datang waktu miskin kamu. Yang ketiga, apa Mer? Yang kelima, kok jadi lupa saya yang kelima itu ya. Gunakan waktu muda, waktu sehat, waktu luang, waktu kaya. Yang kelima nih apa nih, lupa saya nih. Yang penting kawan-kawan semuanya. Waktu hidup sebelum mati. Ya, betul. Waktu hidup sebelum mati. Gue jadi lupa. Waktu hidup sebelum mati. Karena kita ini diberikan kesempatan untuk hidup, berarti kita diberikan kesempatan kepada dari Allah untuk menggunakan semua sumber daya kita, ya sumber daya kita untuk melakukan sesuatu yang sifatnya amal soleh. Kalau nggak begitu nanti kalian menjadi orang yang merugi, ya. Kalau nggak jadi ingin orang yang merugi, kita manfaatkan waktu hidup ini sebaik-baiknya sehingga pada saat kita dipanggil nanti kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu ya kawan-kawan semuanya. Gunakan 5 waktu sebelum 5 waktu yang lain. Ya. Sama ada doanya ya Bi ya. Kalau kita orang muslim kan setiap sholat tuh pada sujud terakhir itu kan selalu kita doa tambahan ya gitu kan untuk meminta kita untuk mati dalam keadaan yang husnul khotimah dan hati kita itu tetap ada di keimanan kita kan gitu ya. Nah, itu aja udah menunjukkan bahwa ya itu loh. Jadi artinya waktu yang kita punya itu ya jangan sampai tergelincir gitu ya kemana-kemana gitu. Jadi tetap aja fokus seperti itu. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ya, kita jumpa lagi di Ngeteh episode berikutnya setiap hari Jumat jam 9 pagi. Oke. Silakan mari. Ya, terima kasih kawan-kawan sahabat-sahabat Ngeteh semuanya. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Nanti kita akan sampaikan rekamannya dan kita akan sebar-sebarkan. Dan insya Allah minggu depan kita akan pindah channel ke channelnya IG-nya Mary, Angelia Mary, dengan topik yang berbeda. Nanti kita akan sampaikan topiknya apa. Terima kasih sahabat-sahabat Ngeteh semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan kita
lakukan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Seperti biasa, marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sukses selalu. Waalaikumsalam. Thank you Mary. Oke, sama-sama. Thank you thank you. Hafiz. Thank you semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.